الله تعالى إلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Luhur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir di rumah saudara kita. Ini tepatnya kakak saya, Pak Heru, kakak kedua setelah ke-1, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para tokoh, para ketua KPUK. Kalau di presiden itu nggak ada istilah mantan ya, mantan presiden ya, katanya presiden. Jadi Pak itu ketua Paguyuban 1, Pak Iwan ketua Paguyuban 2, Pak Asep ketua Paguyuban 3, Pak Hari ketua Paguyuban 4. Kalau kata ini ya presiden gitu. Dan juga para ulama, para ustadz, khususnya Ustadz Farhan Hidayat. Jangan salah baca, bahwa itu namanya bukan Farhan, Farhan fitnah. Farhan yang itu adalah Farhan ya. Tapi kalau di search di Google nggak ketemu, ya harusnya pakai Farhan. Farhan Hidayat, Ustadz Edar, Ustadz Heru, Ustadz Hajar. Saya bisa ikuti satu-satu ini. Sekarang udah mulai banyak Ustadz. Ustadz Irfan, Ustadz Nabar. Ya karena Ustadz itu artinya Pak. Jadi Ustadz itu bukan apa-apa, Pak Naba, Ustadz Naba. Jadi kalau di Arab dipanggil kalau Ustadz Naba, nggak masalah. Terima kasih Pak Heru sudah undang ini. Ini bukan settingan ya. Saya diundang, bukan saya minta diundang. Ada gitu Pak? Settingan. Maaf ya. Ini saya kaget kok tiba-tiba disuruh tausiah gitu. Padahal ada yang lebih berhak di sini, Ustaz Tommy,
bahasa apa lagi tadi ya saya dengar tuh, bahasa sholawat. Itu sebetulnya semua itu adalah tradisi. Kalau hitanya yang mana? Hitanya yang mana Ustaz? Hitanya itu motong tutup helm. Maka kata para ulama al-khitanu qat'u jildil asyafa. Ini harus hafal ya. Apa al-khitan? Al-khitanu qat'u jildil asyafa. Khitan itu adalah memotong kulit penutup helm. Jadi ada yang belum disunat, Bapak Ibu di sini, Ibu Bapak-bapak ya. Oh. Ya belum disunat nanti lapor ya, boleh. Ya, jadi qat'ul jildil hasafa, memotong kulit helm. Helmnya kayak apa? Tanya kepada Pak Asep. Apa dia? Jadi kalau helmnya masih ketutup berarti belum disunat. Kalau zaman dulu saya ingat di sunat itu 93 waktu kelas 4. Saya bilang nanti anak saya hitanya kelas 4 aja, 5 tahun lagi. Kalau di kampung itu budayanya kayak lagi. Kalau seorang disunat disembelihin sapi, ya itu sunatannya keren. Jadi kalau kambing di bawahnya itu tradisi aja ya. Kalau di sini alhamdulillah tradisinya menurut saya nggak memberatkan. Di sini ini contoh hitanan yang enak. Kalau dari Ustaz ya, paling habis 100 ya. Nah, paling habis 100, nggak tahu 100 apa. Kalau di kampung itu kemarin adik saya hitanan cerita, nanti cek ya. Itu ngundang penceramah dari Jakarta sama nanggep volleyball tarakam. Ada Yudi Kendil, ada itu yang di TV siapa? Akbar Faisal ya. Itu satu komennya 14 juta. Nah, itu kalau Bapak Ibu nonton YouTube-nya ada tuh foto saya di ujung, foto sama Yudi Kendil. Yudi Kendil dari Garut kan. Nah, ternyata itu tradisi ya. Jadi yang mahal memang tradisi, termasuk nikahan juga memang yang mahal tradisi. Para teman saya kemarin nikah mahal tuh, namanya Al Ghazali. Itu teman saya di medsos. Ada ngunduh mantu, ada apa dan lain sebagainya. Jadi hitan itu sebetulnya adalah tradisi Nabi siapa? Ada yang tahu? Ibrahim alaihi. Jadinya karena juga sama ada hitan ya. Karena saya pernah ngajar apa nih? Terus terang saya cerita nih, Pak Paranto nih. Saya pernah ngajar dosen baru PKDP ya, dosen baru dosen. Walaupun ada yang tua juga, baru tapi ada sepuh, ada juga. Dosen baru semuanya dosen kan ya, sekolah tinggi agama Kristen. Nah, satu waktu saya menilai hasil karyanya, kebetulan dosen ngajar agama Kristen. Nggak tahu Kristen apa ya, jadi saya nggak tahu. Cuma ternyata di mereka itu, di Kristen itu ada juga seperti kurban. Saya baru tahu tuh, ada kurbannya juga dan ada 5 jenis kurban. Salah satu kurbannya kayak yang di sini. Nah itu ya macam-macam ya. Baru tahu. Ada 5 jenis kurban. Nah ini yang kita ini nggak tahu kayak apa bedanya ya. Nah, mungkin ada, tapi katanya di Amerika itu udah hitam semua.
Jadi di Amerika ketika bayi lahir itu hitam. Kalau di kita ada yang baru lahir, ada yang udah gede, ada gede banget. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dihitan usia berapa? Pak Yuri. Baru lahir putra laki atau perempuan? Laki. Udah dihitan. Geser ya. Namanya siapa? Ya. Jadi Nabi Ibrahim ketika dihitan ibnu samanina sana. Berapa tahun? Nabi Ibrahim ketika dihitan berapa tahun? 8. Salman itu 80. Ini anak usia anak kecilnya ya. Anak yang masih usia 80 tahun kok gitu lah hadisnya. Ibnu samanina sana. Seorang anak padahal udah tua ya, yang berusia 80 tahun dengan kampak itu gede tuh. Untung gak kena tengahnya. Sekarang udah modern ya. Saya lihat kemarin keponakan saya cuma sehari langsung pakai celana. Kalau zaman saya dulu pakai dukun itu, dukun sunat. Nah, jadi biar tidak sakit direndam di air itu, di kali. Jadi Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun, dibayangkan. Dan kalau kita lihat sejarah, nih baca sejarahnya ya. Nabi Ishak lahir itu ketika Ibrahim usia 86. Ishak. Ini versi atau Alkitab gimana ya? Nabi Ishak lahir ketika Ibrahim usia 86. Usia 86 itu setahun setelah Nabi Ismail mau disembelih. Nabi Ismail disembelih waktu usia 85. Ketika Ismail disembelih usianya 13 tahun. Artinya Ismail lahir 70 berapa? 74. Kurang lebih ya. Ini kan baru prediksi sejarah ya. Nabi Ismail ketika lahir usia Nabi Ibrahim 74. Usia 80 baru disuruh sunat. Berarti nikah dulu sunat. Kalau kita sunat dulu baru. Jadi itu betapa Nabi Ibrahim itu menjadi teladan. Maka dalam ayat yang tadi dibaca, wa ini berkala Ibrahim Rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Tatkala Nabi Ibrahim diberikan ujian dengan kalimat di situ artinya dengan cobaan-cobaan. Apa aja cobaan Nabi Ibrahim itu? Ketika kecil Nabi Ibrahim bapaknya menyembah apa saudara? Menyembah berhala. Maka ada dalam Quran wa in qala Ibrahimu li abihi azan atattakhidhu asnaman alihah. Ini anak kecil kepada bapaknya bilang gini, Pak, ini gimana sampai itu kok bikin berhala tapi sampai nyembah juga berhala? Itu ujian. Jarang sekali orang yang bapaknya penyembah berhala, anaknya tidak menyembah berhala. Kalau bapaknya kades, biasanya anaknya kades. Betul Pak An ya? Andri. Kalau bapaknya tentara, biasanya anaknya tentara ya? Enggak mesti. Bapaknya guru biasanya, ini biasanya. Kalau terkait agama biasanya sama, enggak banyak yang beda. Ada yang beda cuma enggak banyak. Misalnya Ustaz Kalisau itu beda, tapi itu enggak banyak yang gitu kan. Bapaknya A, anaknya A.
Kemudian Nabi Ibrahim diuji juga, dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Saya baca kisahnya itu 40 hari sampai 50 hari dibakar. Bukan dibakar 1 jam, 40 sampai 50 hari. Tapi Nabi Ibrahim sukses. Walaupun dibakar, Nabi Ibrahim tidak mau menanggalkan agamanya. Begitu. Ketika sudah dewasa, sudah menikah, Nabi Ibrahim tidak juga punya anak. Gitu ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh. Itu sampai usia 70-an gitu ya. Jadi lahir Ismail kan usia 74 gitu ya. Sekitar 74. Berarti Nabi Ibrahim sampai usia berapa? 70 ya. Karena Nabi Ibrahim itu usianya 175. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lagi apa? Suruh menyembelih anaknya. Sebelum menyembelih suruh disunat lagi ya, sunat. Suruh disunat. Bayangkan udah gede disunat. Sudah gede disunat. Maka dalam Al-Quran diabadikan kan, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubaddikunna adzanal an'am wa amurannahum fala yughayyiruna khalqallah wa may yattakhidus syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Itu ada abadi di Quran. Kemudian disuruh nyembelih anaknya, namanya siapa? Ismail. Nah, itu kemudian ada ayat ini turun, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Tatkala Ibrahim diuji dengan berbagai ujian. Jadi kalau diuji itu jangan khawatir ya. Kalau kita diuji itu tandanya naik kelas. Kita diuji, kena tipu, kenapa lagi? Mungkin juga sakit, ya itu sebetulnya jangan khawatir karena akan naik kelas. Fa'atammahuna, kemudian Nabi Ibrahim mampu menyelesaikan ujian-ujian itu. Lalu apa kata Allah? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, aku menjadikan engkau imam. Apa itu imam? Pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang diikuti jejak kegiatannya. Maka sekarang di dalam Islam kenapa ada sholat? Itu ketika tahiyat kita baca salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim itu usianya 2295 sebelum Masehi. Sudah 4.300 tahun yang lalu masih disebut-sebut. Kalau kita ini baru meninggal 10 tahun aja udah pada lupa. Betul ya? Jangankan orang biasa, wali kota aja 10 tahun yang lalu tinggal udah lupa. Tapi Ibrahim keren sekali ya. Padahal mahur kola ini jailu kalindas imama. Lalu kata Ibrahim bilang, kola wami dzurriyyati. Gimana dengan anak-anak saya nanti? Pak Asep gimana ya? Pak Eda gimana? Pak Hadi gimana? Kola la yanalu ahdi dzalimin. Nah itu kata Allah. Ini tidak berlaku bagi keturunan sampean yang zalim. Kalau keturunan sampean yang zalim ini tidak berlaku nih imam ini gitu ya. Jadi nanti kita itu akan jadi imam-imam di Pak Hari di imam ya. Cuma di kita nyebutnya ketua, padahal imam itu adalah ketua. Jadi kalau dibahas panjang ya, ada lagi tadi. Lalu ini udah mau habis waktunya, habis 20 menit. Lama ya. Jadi kemudian Nabi Ibrahim ini betul-betul menjadi tauladan kita ya.
Maka ada hadisnya khamsun minal fitrah. Jadi ada 5 hal dari fitrah, diantaranya adalah al-khitan. Jadi kalau orang tidak khitan berarti dia tidak Islam. Karena ada para ulama yang menyebut al-khitan di sini adalah Islam. Tapi mohon izin harus dibedakan khitannya muslim dengan non-muslim. Khitannya muslim dengan yang lain. Di Amerika tadi hitam harus dibedakan. Kalau di dalam Islam kenapa harus dihitam? Karena bukan hanya faktor kesehatan, tetapi juga itu adalah pintu gerbang menuju sahnya sholat. Jadi kalau nggak dihitam, ada sebagian ya, memang tidak semua ulama, karena hitam itu ada yang menyebut sunnah, tidak akan sah. Ma la yatimul wujud illa bihi fahuwa wajib. Maka sebagian ulama hitam itu dianggap sebagai wajib. Baik Bapak Ibu semua, karena kontraknya hanya 20 menit ya. Kontraknya nggak boleh menyalahi kontrak ya. Jadi kontrak itu harus sepakat janji kita gitu ya. 20 menit. Harusnya kita doakan mudah-mudahan Mas Hilmi ya. M itu Muhammad, jangan salah. M itu Muhammad. Karena saya salah tuh yang jalan TB Simatupang. Dulu saya kira itu bagus Simatupang. Ternyata kata map apa TB itu Tahibonar. M itu apa? M itu artinya Muhammad Hilmi Al-Basir. Sebetulnya agak salah kalau bahasanya Al-Basir. Jadi yang dua itu yang A-nya. Tapi karena udah masuk rapot ya. Lu salah apa sih saya? Lapor. Nah ini punya tetangga bahasa Arab salah gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa ya. Alexander. Baik Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan Ananda MU ini sesuai namanya ya. Muhammad itu terpuji. Terpuji, Hilmi itu orang yang ini sabar, tidak dirasa duduk. Hilmi. Mungkin kalau di sini Hilmi itu gambarnya kayak Pak Hadi lah, santai orangnya. Kayak Pak Hadi, kayak Pak Okto, santai orangnya. Nggak loncat-loncat kan? Nah, santai aja. Hilmi Basit itu orangnya sederhana. Jadi makannya di warung Padang sederhana. Walaupun harganya tidak sederhana. Kita doakan mudah-mudahan Ananda menjadi putra yang soleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan juga sukses dunia akhirat. Karena sukses itu kalau dalam Quran, ini Panama dalam Quran ya, sukses itu cuma 2. Bukan yang punya duit banyak, bukan yang punya jabatan tinggi, bukan. Sukses itu 2. Dimasukkan surga jauh dari neraka, itu sukses. Mudah-mudahan ini terjadi kepada Ananda M. Hilmi Al-Basir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa tuhina wa lana Muhammad. Subhanallah tabaraka wa ta'ala kulli salawatu wa rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa
ربك عما سواه